Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan para pemirsa Kalam Ramadan Pondok Pesantren Al-Mawardi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui media YouTube. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan nikmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah wajib puasa. Melaksanakan ibadah puasa ini salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang baik yang tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya Allah memberikan amanah kepada Rasulullah untuk menyampaikan agama Islam tidak ada tujuannya. Pasti semuanya ada tujuannya. Nah, agama ini memiliki fungsi untuk kita menjadi umat Islam yang baik, untuk menjadi hamba Allah yang bisa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salah satu atau beberapa fungsi agama dalam kehidupan kita sehari-hari diantaranya adalah memelihara agama itu sendiri. Apa? Memelihara agama ialah dengan memperteguh atau memperkuat iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman kita dan ketakwaan kita sudah kuat, maka insya Allah sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita laksanakan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi dari agama itu adalah memelihara jiwa. Kita semua sudah tahu bahwa agama kita tidak memerintahkan kita untuk menyakiti satu sama lain. Tidak memerintahkan untuk menyakiti diri kita sendiri. Maka dari itu, mari kita hidup berdampingan dengan baik. Mari kita berkomunikasi, menjalin silaturahmi dengan cara-cara yang baik. Jangan pernah ada dengki, jangan pernah ada benci. Baik dengan saudara kita, tetangga kita, dan teman kita. Karena itu adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Kita oleh agama Islam diminta untuk hidup rukun, menghargai satu sama lain. Yang kedua, yang selanjutnya adalah fungsi dari agama itu memelihara akal. Kita, di dalam tubuh kita, ada organ tubuh yang namanya otak. Otak ini adalah berfungsi untuk berpikir. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemampuan untuk bisa menimbang, untuk bisa berpikir mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk. Tentu ketika kita menggunakan organ tubuh kita yang namanya otak ini dengan baik, maka cara komunikasi kita, cara bersosial kita akan terasa nyaman dan akan terasa indah dengan sesama. Beda lagi kalau kita menggunakan
otak kita untuk berpikir hal-hal yang buruk, maka yang ada dalam pikiran kita adalah niat-niat yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah fungsi dari agama memelihara keturunan atau menjaga keturunan. Saya dan kita semua, pemirsa Kalam Ramadan, tentu tahu yang namanya akad nikah. Salah satu fungsi dari seseorang melakukan akad nikah itu adalah ingin memiliki keturunan agar kemudian ada keturunan yang memperjuangkan dakwah-dakwah Islam. Yang kedua, untuk mendoakan kita semua ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan doa dari anak soleh dan solehah yang kita didik selama ini. Namun, dengan perkembangan zaman yang kita hadapi hari ini, kita tidak jarang menemukan, baik melalui media sosial atau mendengar dari sanak famili atau tetangga, telah ditemukan misalnya anak bayi usia sekian hari di salah satu tempat atau di mana. Nah, kejadian-kejadian seperti ini sebetulnya menjadi warning, menjadi peringatan untuk kita bagaimana kita menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, dan menjaga akal kita. Bagi saya, orang yang melakukan pembuangan anak yang tidak berdosa itu, mereka tidak berpikir secara jernih. Dan tekad kekuatan keimanannya sedang tidak baik-baik saja. Banyak dari kita yang terkecoh. Banyak di antara teman-teman kita, sanak famili kita, sudah menganggap bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim itu wajar-wajar saja. Padahal di dalam agama kita tidak diperbolehkan. Ketika sudah terjadi pertemuan satu laki-laki dan satu perempuan, dan itu hanya berdua, maka yang satunya adalah setan. Tentu, mari kita jaga, mari kita terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Yang selanjutnya, agama kita berfungsi untuk memelihara harta. Kita oleh agama diperintahkan untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Kita oleh agama diperintahkan untuk mencari pekerjaan yang halal, untuk mencari pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena dalam menjalani kehidupan kita dalam di dunia ini, kita memerlukan yang namanya logistik. Apa logistik itu? Salah satunya adalah harta, pekerjaan. Dengan kita memiliki pekerjaan yang baik, memiliki bisnis yang baik, maka insya Allah sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita, sesuatu yang masuk atau makanan yang masuk dalam keluarga kita menjadi makanan yang halalan thayyiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tentu salah satu hikmah dari kandungan ayat ini, kita oleh Allah diminta untuk berusaha, diminta untuk melakukan transaksi jual beli yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam melaksanakan berbisnis atau melakukan jual beli, tentu tidak ada tipu daya terhadap lawan bisnis kita. Agar kemudian pekerjaan atau bisnis yang kita lakukan ini tidak menjadi sesuatu yang haram untuk kita konsumsi, untuk kita berikan kepada sanak famili kita. Para pemirsa Kalam Ramadan rahimakumullah.
Semoga pertemuan kita tidak hanya bisa bertemu melalui kegiatan kalam Ramadan ini, tetapi kita bisa bertemu lain kali di beberapa tempat dan lain semacamnya. Para pemirsa yang saya banggakan, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah. Saya selaku manusia biasa hanya bisa berminta maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit karim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.